Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Hadis rawahul Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salah satu tawassul terbaik ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawassul bil asma'il husna, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyeru Allah dengan panggilan-panggilan nama-nama Allah yang indah. Dan di antara nama-nama Allah yang indah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang di beberapa momentum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana beliau juga mengamalkannya secara pribadi, yaitu lafaz dengan menyebutkan nama Allah yang indah, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah, zat yang maha hidup. Wahai Allah, zat yang maha berdiri sendiri. Ya hayyu ya qayyum. Lafaz ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, itu terangkum di beberapa doa dan zikir. Salah satunya pertama di hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu zikir yang mulia, yang kemudian zikir ini menjadi sebuah rutinitas bagi kita untuk kita lafazkan di setiap pagi dan petang. Diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat putri beliau Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan sedih, seakan mengalami beban yang berat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, apa yang menghalangimu untuk mendengarkan apa yang aku katakan, untuk mengamalkan apa yang aku ajarkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan satu zikir, ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah, zat yang maha hidup. Wahai Allah, zat yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith. Dengan kasih sayangmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullah. Dan perbaikilah seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Dan jangan engkau limpahkan semuanya kepadaku ya Allah, tanpa engkau beri pertolongan ya Allah, meskipun hanya sekejap pandangan mata. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ya hayyu ya qayyum birahmat
rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yaitu saat Nabi SAW ketika membersamai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka ada sosok yang salat dan kemudian berdoa dalam salatnya. Dia katakan dalam salatnya atau dalam doanya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dikatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu, bi anna lakal hamdu, bahwa sungguh milikmulah segala pujian, la ilaha illa antal mannan, tiada sesembahan kecuali engkau ya Allah yang maha memberikan sesuatu, badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika Nabi SAW mendengarkan fulan ini berdoa, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Nabi SAW menjaminkan untuk orang itu dikabulkannya apa yang dia minta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga ini adalah bacaan yang suka dipakai dan dibaca oleh Nabi SAW di saat beliau merasa ada sesuatu yang harus engkau peringan ya Allah, engkau bantu ya Allah, engkau datangkan kepadaku pertolongan ya Allah. Itu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza karabahu syai'un faqala, jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada urusan tertentu yang membuat beliau terasa berat, maka beliau mengucapkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ini yang paling mudah Bapak Ibu. Kalau yang pertama dan kedua mungkin agak panjang, tapi yang ketiga ini yang sering dilafadzkan oleh Nabi SAW saat beliau mendapatkan beban berat. Ada beban dakwah yang memberikan mungkin kesedihan, mungkin juga upaya yang keras bagi beliau untuk berupaya, maka beliau butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang sering dibaca adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, terus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa keutamaan doa dan zikir ketika ditambahkan lafaz ya hayyu ya qayyum? Pertama, sebagaimana yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fulan ketika dia salat dan berdoa, kemudian dia membaca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu da'allaha bismihil azim, sungguh hamba ini telah berdoa dan memanggil Allah dengan namanya yang agung. Fa idza du'iya ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, yang ketika Allah diseru dengan nama indah itu ya hayyu ya qayyum, maka Allah pasti mengabulkan apa yang dia minta. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan ketika ada orang meminta dengan menyebutkan ya hayyu ya qayyum, maka Allah akan pasti memberi apa yang dia minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan-permintaan yang kita panjatkan jangan lupa tambahkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya
qayyum birahmatika astaghith. Yang kedua tentu keutamaannya adalah bisa saja mungkin yang kita minta kita merasa belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa sadar Allah sudah menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Yang pastinya setiap kita meminta ada pahala yang kita dapatkan. Setiap kali kita meminta ada dosa-dosa kita yang diampunkan. Dan setiap kali kita meminta itu menjadi pemberat mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Kalaulah itu dikabulkan atau tidak, mungkin pandangan mata kita merasa kok belum dikabulkan. Tapi paling tidak 3 jaminan itu sudah kita dapatkan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan jaminan yang paling jelas adalah ketika kita sudah mulai suka untuk membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Saat sedih kita ucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Saat mendapatkan banyak urusan yang tidak kunjung selesai, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Karena kita niatkan ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan ketika seorang hamba tunduk patuh terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sungguh ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, atau zikir yang lebih panjang di nomor hadis yang kedua, atau doa yang panjang di nomor hadis yang pertama, itu betul-betul merupakan jaminan bagi kita mendapatkan jaminan kemenangan yang besar dan jaminan dikabulkannya apa yang kita minta. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Mari kita ucapkan sama-sama Bapak Ibu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai Allah zat yang maha hidup, wahai Allah zat yang maha berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu ya Allah aku mohon pertolonganmu. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.